Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Widijo Channel kita bertemu kembali dengan satu kebahagiaan yang luar biasa. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, ketenteraman lahir batin, dunia akhirat. Dan teman-teman, ini ada satu video yang harus diinteraksi ya, karena video ini menurut saya sangat menyayat-nyayat hati. Dan inilah videonya. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Berani mengatakan Anies Baswedan adalah bajingan tolol, bajingan pengecut. Jika Ganjar yang terpilih, tidak boleh ada satu manusia pun yang dengan mudah bisa menghinakan Ganjar sebagai presiden dengan kalimat Ganjar sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Jika Prabowo sebagai presiden, sama juga. Jadi kami tidak sekedar membela marwah Presiden Jokowi, tapi ini adalah marwah siapapun kepala negara. Kami sedang berbicara masa depan, dan Rocky Gerung adalah komprador asing, antek dan agen proksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan, tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Dan tentu ini akan harus kita lawan. Thank you ya. Jadi intinya laporannya diterima atau? Diterima laporannya ya. Kita tentu akan memperkuat laporan-laporan itu dengan tambahan-tambahan video-video dan juga berita-berita yang banyak sudah beredar terkait Rocky Gerung yang isinya adalah penyebaran berita bohong, hasut, fitnah, adu domba antar suku dan agama. Kita banyak kok itu, yang kita perkuat lagi. Dan saya mengatakan kita nih, ini waktunya, ya. Dan Rocky Gerung pasti akan kena batu. Selama ini dia bisa menghindar, tapi untuk kasus ini dia tidak bisa menghindar. Harus tangkap. Harus. Jadi hari ini kita akan suarakan penjarakan Rocky Gerung. Kalau penjarakan Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung. Surat LP-nya ada nggak? Ya, diproses ya. Kita ingin proses SPKT ya. Bang, tapi sebelum laporan ini apakah ada komunikasi dulu ke Pak Jokowi untuk Enggak lah. Ini kesadaran masyarakat murni kita ya. Selalu saya katakan, nanti misalnya kalau Pilpres 2024 menghasilkan presiden siapa? Kita akan bela juga kok. Kalau harkat martabatnya dihinakan dengan disebut sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Siapapun presidennya ya. Bang, sebelumnya banyak di media sosial. Laporan ini yang dicantumkan itu yang diunggah oleh siapa sih? Ya. Enggak. Pokoknya semua video yang diunggah oleh siapapun itu yang kita turunkan ke Baris Krim. Ya. Hajar Mat. Oke, thank you ya. Bapak kan bilang sebelum melapor ke sini sebelumnya udah ada berbicara dulu terlebih dahulu berarti sama Rocky Gerung sebelumnya. Enggak ada. Kenapa Langsung ada niatan itu, Bang? Ya. Kenapa nggak ada niatan buat membicarakan terlebih dahulu? Ya, karena kita ini kan orang yang sudah lama menahan kesabaran. Ya.
Coba teman-teman objektif melihat lah ya. Berapa kali pembenci Jokowi melakukan demo? Apakah pernah kita melakukan demo tandingan? Enggak lah. Enggak pernah. Kita tuh menahan kesabaran sebatas masih dalam koridor demokrasi. Kritik itu demokrasi. Tapi kalau sudah penghinaan, hasut, adu domba, penyebaran kebencian, apalagi membenturkan suku dan agama, itu bukan demokrasi. Itu memanipulasi demokrasi dan itu adalah ancaman terbesar bagi eksistensi bangsa. Kita tidak akan membiarkan itu. Ya teman-teman, itu tadi adalah satu video yang menarik ya untuk diinteraksi. Teman-teman, kalau kita lihat Rocky Gerung itu adalah orang yang sebenarnya orang yang begitu pintar ya, begitu pintar. Tapi terkadang karena kepintarannya itu jadi kebablasan. Mau ngeritik tapi akhirnya jatuhnya pada suatu yang namanya penghinaan ya. Dan banyak dari masyarakat, terutama ini orang-orang yang pro Presiden Joko Widodo ini merasa geram dan melaporkan Rocky Gerung karena penghinaan yang menurut para pro Presiden Jokowi ini adalah suatu penghinaan dengan mengatakan bajingan tolol, dan ini adalah hal yang kalau didengar saja sudah merisihkan ya. Tapi ini nanti perkembangannya seperti apa, kita lihat perkembangannya. Tapi ini adalah suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan ya. Tapi kalau saya lihat ini sebenarnya Rocky Gerung ini sedang melakukan suatu provokasi ya. Provokasi supaya bisa menggerakkan orang-orang seperti ya, apa ada hubungannya dengan people power yang kemarin dilakukan oleh Amin Rais, kita tidak tahu ya. Tapi pada intinya itu ya, mereka melakukan suatu yang berhubungan dengan menggerakkan massa, dan kata-kata itu adalah suatu kata-kata provokasi untuk menggerakkan massa itu. Dan sebenarnya hal seperti ini pemerintah juga harus tanggap, bagaimana meredam supaya tidak terjadi kekacauan yang lebih besar. Karena tujuan Rocky Gerung sebenarnya adalah memprovokasi masyarakat atau massa untuk melakukan suatu gerakan, terutama ini di tanggal-tanggal 10 Agustus ya. Tapi ini tergantung masanya siapa, seperti itu ya. Seperti people power kemarin, lagaknya kayak tapi ternyata pada prakteknya ya hanya segelintir orang saja. Dan ini kembali kepada masyarakat, bahwa masyarakat itu sebenarnya cerdas, mana yang provokasi, mana yang bukan, mana yang memecah, mana yang menyatukan ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari satu video ini, dan nanti perkembangannya seperti apa kita lihat di video selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.